Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran praktikum farmaseutika sediaan steril. Di sini kita akan membahas mengenai kemasan dan labeling sediaan steril. Kemasan atau wadah merupakan tempat suatu penyimpanan bahan yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan bahan. Kemasan itu sendiri berpengaruh terhadap menjaga stabilitas dan mutu akhir sediaan farmasi. Fungsi dari sediaan farmasi yang pertama, memberikan identifikasi dan informasi terkait sediaan farmasi, menjamin efikasi dan keamanan sediaan farmasi, menjaga stabilitas sediaan farmasi, melindungi sediaan dan memberikan kemudahan selama penyimpanan, distribusi, dan penggunaan. Di sini ada macam-macam kemasan berdasarkan bahan penyusunnya, yaitu yang pertama penyusun kaca, contohnya ampul, penyusun kaca dan karet, contohnya vial, syring, cartridge, dan botol, penyusun plastik, contohnya ampul dan bag, serta yang terakhir penyusun plastik dan karet, contohnya disposable syring dan syring. Berikut adalah gambar dari macam-macam wadah berdasarkan bahan penyusunnya, seperti vial, bag, cartridge, syring, ampul, dan botol. Bahan penyusun kemasan. Kemasan kaca tersusun dari bahan polimer silikon dioksida dan beberapa bahan tambahan. Bahan primer ditambahkan oksida alkali untuk menurunkan titik lebur sehingga mudah dibentuk. Soda ASH dan limestone dicampur dan dipanaskan bersama SiO2, PbO2 membuat jernih dan lembut. Al2O3 meningkatkan kekerasan, As2O3 dan Na2SO4 untuk mengurangi lecet, B2O3 atau boron untuk menghasilkan kaca yang inert karena lebih tahan panas. Jenis kemasan kaca ada kaca tipe 1 adalah kaca paling inert karena mengandung 10% boraks. Kaca tipe 2 lebih tahan daripada kaca soda lime biasa. Kaca tipe 3 adalah kaca soda lime tanpa ada perawatan di permukaannya. Keuntungan wadah kaca kuat dan tahan panas, kerugiannya berat dan mudah pecah. Manufaktur kemasan yaitu blow molding dan glass tubing. Inti dari metode ini adalah lelehan kaca akan diletakkan ke cetakan lalu bagian atas dan bawah ditutup. Selanjutnya akan diberi aliran udara bertekanan sehingga lelehan kaca akan membentuk cetakan. Lalu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari plugger. Plugger pada blow molding tidak ikut masuk ke dalam, sedangkan plugger pada force blow molding akan masuk ke dalam. Oleh karena itu, kemasan yang dihasilkan akan berbeda pada bagian lehernya, yaitu pada blow molding memiliki leher lebih sempit dibandingkan force blow molding seperti yang ada di gambar. Pada metode glass tubing umumnya digunakan untuk pembuatan ampul. Digunakan bahan baku kaca yang telah berbentuk seperti pipa, lalu akan dipanaskan hingga pipa kaca akan tertarik. Evaluasi kemasan kaca terdiri dari uji serbuk kaca, uji permukaan kaca, uji goresan permukaan, cemaran arsen, dan uji transmisi cahaya. Bahan penyusun selanjutnya yaitu plastik. Bahan utama dari plastik yaitu polimer. Berikut adalah kriteria dan contoh plastik yang digunakan untuk produk farmaseutik. Plastik ada dua tipe yaitu termoplastis dan termosetting. Plastik yang banyak digunakan adalah jenis polyethylene dan polyvinyl chloride. Plastik memiliki keuntungan fleksibel, ringan, dan lebih murah, namun kurang inert dibanding wadah gelas tipe 1. Bahan tambahan plastik terdiri dari antioksidan, stabilizer, lubrikan, plasticizer, filler, dan pewarna. Plastik container, metodenya ada extrusion blow molding, injection blow molding, reheat blow molding. Pada gambar sebelah kiri yang berwarna merah adalah manufaktur kemasan plastik dengan ekstrusi blow molding, sedangkan di sebelah kanan adalah injection blow molding. Secara umum, kedua metode ini sama, yang membedakan adalah parison dan cetakannya. Pada ekstrusi blow molding digunakan dua cetakan, sedangkan injection menggunakan satu cetakan. Setelah lelehan plastik masuk ke cetakan, maka akan dialiri udara dan membentuk plastik dan terbentuk seperti cetakannya. Berikut adalah metode reheat blow molding. Evaluasi kemasan plastik terdiri dari uji kimia fisika, uji reaktivitas biologi secara in vitro, dan uji reaktivitas biologi secara in vivo. Selanjutnya adalah karet. Berikut adalah beberapa fungsi karet pada produk obat steril. Bahan penyusun terdiri dari elastomer, pengawet atau vulkanisir, aktivator, akselerator, pengisi, senyawa tambahan, dengan fungsi dan contoh seperti yang tertera pada tabel.
Elastisitas terkait dengan penyegelan kembali setelah jarum suntik ditarik dari penutup botol. Kekerasan terkait sifat karet yang harus kuat tapi tidak berlebihan. Kemudian perlu adanya pengontrolan terkait permeabilitas. Karet diharapkan mempunyai fragmentasi yang minimal saat ditusuk jarum. Selanjutnya perlu uji kekuatan tusukan pada karet. Brute force merupakan kebutuhan untuk memulai karet di shearing atau cartridge. Yang terakhir, karet harus bisa ditutup kembali atau resealability. Evaluasi tutup karet terdiri dari tes fisikokimia dan toksikologis, tes biologis, dan uji mekanik yang terdiri dari needle penetration dan resealability. Selanjutnya adalah bahan metal. Jenis metal yang biasa digunakan adalah timah, aluminium, dan baja. Keuntungan wadah logam adalah kuat, tidak mudah tembus cahaya, tahan terhadap uap air, bakteri, dan serangan kimia, serta tidak mudah rusak atau pecah. Kekurangannya, kurang fleksibel, kesulitan memproduksi volume kecil, dan mahal. Metal container. Tutup wadah ada rubber cup dan rubber cup with aluminium cup. Proses pembuatan rubber cup dimulai dari penyiapan bahan baku, lalu diuji purity. Bahan dileburkan dan dicampurkan, lalu dilanjutkan proses injeksi kompresi transfer. Setelah terbentuk rubber cup, maka dicuci. Untuk aluminium cup, lembaran aluminium dipotong sesuai ukuran, lalu masuk die hingga terbentuk aluminium cup. Label merupakan bagian dari kemasan yang mencantumkan identitas suatu produk. Label sediaan steril harus mencantumkan nama dagang obat, kandungan obat dan dosis, aturan pemakaian, indikasi, kontraindikasi, efek samping yang tertera pada brosur, nomor registrasi, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, nama dan tempat pabrik yang memproduksi, label steril, logo golongan obat, dan barcode. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.